Mau kemana, Mir? Tanyaku pada Amir yang sedang memasukkan baju ke dalam tas. Biasa, Kak. Malam minggu mau ke Bandung. Tumben, bawa baju ganti agak banyak. Rencananya mau nginep beberapa hari di villa. Oh, jadi satpam gaib lagi. Bisalah, Kak. Aku kembali ke kamar, duduk di depan laptop, dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak lama, Amir sudah dijemput oleh temannya. Tersisa aku sendirian di rumah, tidak ada kejadian aneh-aneh selama seharian di rumah. Keesokan harinya, ibu baru kembali dari Batam dan langsung mentraktirku makan di mall. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari dan makan, kami pun pulang ke rumah. Ada yang berbeda dengan suasana rumah ketika pertama kali pintu terbuka. Rumah terasa panas dan pengap. Cepat-cepat menyalakan AC agar lebih dingin, lalu pergi ke kamar. Di dalam kamar pun sama saja, udaranya panas dan pengap. Aku berpikir positif saja, mungkin tadi pas keluar ada yang bermain di dalam rumah. Soalnya Amir bilang sudah beberapa minggu ini kondisi rumah sudah lebih aman. Kiriman yang biasanya datang setiap malam Jumat dan Senin sudah berkurang jauh. Ada beberapa tapi hanya untuk memantau saja. Pukul 11 malam aku sudah berbaring di tempat tidur sambil bermain game di ponsel. Semakin malam, udara di kamar semakin nyaman. Tidak butuh waktu lama, aku pun tertidur pulas. Sampai tiba-tiba, bruk. Aku mendengar seperti suara benda terjatuh dari arah dapur. Kulihat ponsel, sudah pukul 5 pagi. Dengan cepat, aku berlari ke sana. Ibu sudah terduduk sambil meringis kesakitan. Di sekitarnya ada piring dan gelas yang pecah. Aduh, astagfirullah, ucap ibu berulang kali. Kenapa, Bu? Tanyaku sembari menjauhkan beberapa pecahan piring di dekatnya. Jatuh dari meja. Sedikit bercerita, di rumah kami ada satu kucing yang hidup di atas plafon rumah. Cerita kucing ini pernah aku angkat sebelumnya di cerita Kuntilanak Tol Cipularang. Setiap pagi kucing itu akan datang dan meminta makan dengan menunjukkan wajahnya di lubang plafon dapur. Pagi ini untuk pertama kalinya ibu mencoba memberi makan, tentu dengan naik ke atas meja dapur. Biasanya itu terjadi tugasku dan Amir. Kenapa nggak dibangunin Dani sih? Omelku sembari membantunya berdiri. Aduh, pelan-pelan sakit ini. Ibu mengeluhkan kaki kanannya yang sulit digerakkan. Bagaimana yang sakit? Lutut, kenceng banget. Ototnya tertarik kali ya. Aku pun membopong ibu sampai di kursi ruang tengah. Besok antar ke rumah yang mana? Yang mana ini salah satu ahli pijat patah tulang yang cukup terkenal di kotaku. Oke, balasku sambil memijat-mijat kakinya pelan-pelan. Coba ku ceritakan, kenapa bisa sampai jatuh gitu? Meja selebar gitu kok bisa-bisanya? Tanyaku. Tadi lagi ngasih makan si gendut atau kucing. Tiba-tiba dari parfum ada angin kenceng. Terus ibu kedorong. Kok bisa ya? Ntar aku tanyain Amir. Setelah memijat dan mengompres lutut ibu, aku kembali ke kamar, mengambil ponsel yang diletakkan di samping laptop. Mir, ibu jatuh dari meja dapur. Aku menulis pesan WhatsApp. Kutunggu 10 menit, belum juga centang 2. Mungkin dia habis begadang, jadi masih tidur. Agak siang Amir baru membalas pesanku. Kondisinya gimana, Kak? Nggak apa-apa, cuma kakinya aja keseleo. Besok mau ke rumah Mang Yana buat diurut. Oke, bentar lagi Amir pulang. Aku kembali mengecek kondisi ibu. Ibu sedang berusaha bangkit dari tempat tidur. Mau kemana, Bu? Ucapku sambil mengintip dari balik pintu. Ambil wudhu, balasnya sambil duduk di ujung kasur. Aku langsung membantunya berjalan ke kamar mandi.
Perasaanku campur aduk antara kesal, sedih, dan penasaran. Siapa dalang di balik semua ini? Apa ini ada hubungannya dengan komplotan dukun pesugihan itu? Rasanya aku tak tega melihat ibu kesusahan berjalan seperti itu. Tahu begitu, aku minta Amir membuat mereka semua gila saja. Menjelang maghrib, Amir sudah kembali ke rumah. Dia membelikan plester kain agar ibu bisa berjalan lebih enakan. Kerjaan siapa sih, Mir? Tanyaku. Jangan tanya sekarang, Amir juga gak tahu, Kak. Aku sedikit berlari ke arah dapur dan berdiri di dekat meja. Udah tahu siapa? Gak ada gambaran sama sekali, Kak. Masa sih? Tanya si Belang aja coba. Masa dia gak tahu? Dari kemarin si Belang ikut Amir. Pantesan. Tahu aja tuh orang pas kondisi rumah sepi. Ya makanya ngambek tuh dia. Ya udah deh, yang penting gak kenapa-napa. Udah, gak usah dipikirin. Amir masih berdiri di dapur. Sepertinya dia masih kesal dan penasaran. Malam hari kulihat Amir berlari tergesa-gesa keluar rumah. Aku yang penasaran menyusulnya dari belakang. Kenapa, Mir? Ada yang ngirim, Kak? Orang yang sama? Gak tahu deh, ini lagi mau Amir tangkap setannya. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi deh. Aku berjalan menuju ke kamar. Setelah 15 menit kemudian, Amir masuk dan menghampiriku di kamar. Udah, tanyaku. Udah, tapi dia bukan pelakunya. Emang berapa banyak sih dukunnya? Banyak sih, Kak. Yang terakhir kan 3. 2 dikerjain, 1 lolos. Nah, mereka itu cari bantuan yang ke lainnya lagi. Ya ampun, mainnya keroyokan. Tadi ketangkep? Iya, terus diapain? Dimakan si Belang. Sadis. Ya udah, Mir. Balik kamar lagi. Malam ini kondisi rumah sangat tenang. Kami semua bisa tidur pulas. Pagi hari aku sudah bersiap-siap mengantar ibu ke rumah Mang Yana. Harus dari pagi sekali jika ingin dipijat ke sana, soalnya pasiennya pasti sudah banyak dan mengantri. Pulang dari rumah Mang Yana, kaki ibu sudah mulai bisa digerakkan. Katanya hanya sendi yang bergeser dan masih perlu beberapa kali terapi. Aku membuka pintu rumah, semilir angin dingin tertiup ke wajahku, diikuti semerbak bau bunga. Nyium gak, Bu? Iya, ada yang datang. Baunya wangi banget. Apa ya? Gak tahu. Udah buruan masuk. Ngapain diam di pintu? Aku lupa dari tadi berdiri menghalangi pintu. Melihat kedatangan kami, Amir pun keluar dari kamarnya. Mir, tadi ada wangi bunga harum banget. Apa ya? Masa kuntilanak bisa masuk ke rumah? Aku langsung mengajukan pertanyaan yang membuat dahinya mengkerut. Hah? Apa, Kak? Cuci muka dulu sana. Masih ngelindur, susah konek. Amir bergegas ke kamar mandi, lalu kembali ke ruang tengah. Apa tadi, Kak? Pas buka pintu, ada wangi bunga harum banget. Ibu juga nyium baunya. Benar kan, Bu? Iya, wangi. Saut ibu yang sedang duduk di sofa. Apa ya? Amir menutup mata. Oh, Ratu datang, sambungnya. Ratu? Iya, atasan si Belang. Kayaknya habis diomelin tuh si Belang. Amir tertawa. Loh, di atas si Belang ada lagi. Ibu tahu? Tanyaku. Kagak, baru tahu juga. Balas ibu. Amir belum bercerita pas ketemuan di pemainin air panas kan. Kemarin baru cerita tentang ambulans saja. Oh, yang itu. Iya, tapi ini baru pertama kali Amir lihat dia ada di rumah. Mau nengokin ibu kali. Ya bisa jadi. Atau lagi jagain ibu
biar nggak dikerjain orang lagi. Malam Jumat, kamarku mulai terasa panas dan pengap sekali. Aku sudah merasa pasti ada yang tidak beres malam ini. Amir pun dari tadi tidak keluar kamar, malah sibuk bermain game di ponselnya. Kunyalakan AC dan kipas angin hanya mengurangi rasa panasnya saja, tapi dada terasa sesak. Kepala pun sudah mulai pusing. Aku membaringkan diri di atas kasur sambil berusaha untuk tidur. Pukul 2 pagi aku terbangun dengan keringat bercucuran, padahal AC menyala, namun rasanya semakin gerah saja. Aku membuka pintu kamar, agak ada udara dari luar. Hush. Ada suara angin berhembus kencang, tepat di kamarku, arah dari ruang ke tengah. Hush. Angin itu mengarah di atas rumah, suara benturan dengan plafon terdengar kencang. Seketika nyaliku menciut, buru-buru menutup pintu, lalu melompat di atas kasur. Seperti ada suara petasan di atas rumah, aku mulai beristighfar dan doa, semoga tidak terjadi apa-apa malam ini. Aku tetap terjaga sampai rasa kantuk yang menyerang dan terlelap. Dalam tidur, aku bermimpi ada sosok makhluk besar berwarna putih sedang berjalan-jalan di ruang tengah. Ada sosok lain berwarna hitam besar menuju di atas atap. Tak jelas bentuknya, tiba-tiba sosok itu terbang di atas dan terjadi benturan energi. Layaknya menonton pesta kembang api, setelah itu aku tak ingat lagi. Azan subuh berkumandang, dibarengi dengan bunyi alarm di ponselku. Aku terbangun dengan kepala masih terasa berat. Ya, mungkin efek kurang tidur. Entah bagaimana, aku dan Amir keluar kamar bersamaan, lalu duduk dan mengobrol sebentar di ruang tengah. "Semalam ada yang ngirim ya?" tanyaku. "Kayaknya sih, soalnya Amir juga gak bisa tidur sampai jam 3. Kayak ada ular gede banget warna hitam." "Oh, jadi itu ular? Emang kakak lihat?" "Enggak sih, cuma semalam berisik banget di atas. Terus mimpi ada sosok putih sama hitam." "Putih? Si King Kong kayaknya." Amir menutup mata, menfokuskan indranya. Katanya bukannya dia," sambungnya. "Terus? Ada sosok lain, baru pertama kali kesini." "Apa bentuknya?" "Macan putih gede, lebih gede dari si belang. Dan dia membawa ratu juga." "Oh, temannya si belang." "Di atas malahan? Wah, bisa jadi teman latihan si King Kong dong. Yang ada malah dikerjain sama si King Kong. Coba tanyain siluman ularnya diapain. Ada nggak sih macan putihnya sekarang?" "Ada tuh di ruang tamu, baru masuk. Bentar." Amir kembali menutup matanya. "Katanya udah dimakan," sambungnya. "Oh, baguslah, biar kapok." Beberapa bulan semenjak malam itu, kondisi rumah sangat kondusif. Ibu pun melarang Amir berurusan dengan pengiat ilmu hitam untuk sementara waktu. Khawatir akan mengganggu kegiatan sehari-hari atau mencelakainya. Pesan ibu pada Amir, setiap orang pasti akan mengalami saat iman kita di level terendah. Ketika itu, mereka akan mudah masuk dan menghancurkan kita. Belajarlah dari perjalanan hidup ayahmu. Sekarang untuk sekedar mengisi kekosongan, Amir lebih sering melakukan penyusuran bersama teman-temannya. Setidaknya, aku tidak akan kehabisan cerita untuk ditulis. "Mir, bapaknya Ilham masih hidup sampai sekarang?" tanyaku. "Masih hidup kok, tapi apa?" "Ya, hidupnya susah kak." "Ekonominya?" "Iya, soalnya dia gak bakal bisa lepas dari karma buruk." "Maksudnya?" "Gini kak, ketika kita mengambil rezeki orang melalui jalur hitam, walaupun dilepas atau bertobat, tetap harus membalikan rezekinya. Orang-orang yang dulunya kita ambil, dibayar dengan rezeki kita sendiri.
atau turunan kita nantinya. Repot juga ya, malah bikin sengsara keturunan. Makanya jangan sekali-sekali dah tergiur sama bujuk rayu jin pesugihan. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.